Now I'm going to Bapak Ida Bagus Agung Gunartawa atau Pak Gus. Terima kasih di sini Pak Gus yang paling sibuk, paling rapot. Secretary General of Indonesia Wellness Institute is also the chairman of Samsara Living Museum, an education open space located in Karangasem near to Mount Agung. Dedicated to celebrate the conservation of traditional Balinese culture. I love this so much. Life cycle, ceremonies, simbol dan craft. Luar biasa itu living museum di Samsara di dekat Gunung Agung. Kalau ada berkesempatan waktu mampir ke sana, tadi saya belajar banyak dibaca. Keberuntungannya lewat tanggal lahir, tetapi sesuai dengan kalender metodologi Bali. Jadi ini dahsyat banget. Pak Gus Agung, you are community leader ya, committed to develop in harmony the land of people of East Bali. What do you think Balinese culture and tradition can bring to the global wellness industry? That's number one question. Aku rasa penting ya kita tanya ya, Mam Gus Agung, penempatan Balinese culture dengan global wellness. Lalu kita juga menanyakan local asset, local wisdom, bagaimana mengkomunikasikannya untuk stakeholders supaya mengerti sebagai pergerakan untuk sustainable dan project ethical. Silakan Pak Gus. Baik, terima kasih Mbak Yoke. Jadi sebenarnya izin tadi saya curi start gitu ya, supaya pada saat bicara ini kita bicara bukti. Jadi sudah kita kilik-kilik, kita sudah berikan experience, walaupun itu baru mungkin 1% dari sebenarnya yang dimiliki oleh kekayaan Nusantara, terlebih Bali begitu. Nah mungkin tadi dua perspektif, pertama dari Mbak Maya, kemudian yang kedua dari Nicholas, saya kira sudah memberikan helikopter view kepada kita semua betapa sebenarnya secara global angka-angka ini sangat menarik. Baik secara ekonomi, kemudian juga future daripada human itu sendiri. Nah saya justru atas izin Dewan Pembina dan seterusnya, begitu juga Pak Paulus, memang diberikan tugas untuk ke belakang gitu. Jadi bertugas ke hulu, menggali mulai dari bagaimana kita mendiscover literasi, kemudian values, relevansi dengan kehidupan masyarakat ya sehari-hari, tradisi dan seterusnya. Yang kami coba ambil begitu rupa secara praktikal seperti tadi Mbak Yoke sampaikan di salah satunya di Samsara sebagai bagian dari ekosistem museum kehidupan yang kita bangun. Yang mana sebenarnya ini tanpa bermaksud menggarami laut. Di depan ini saya kenal banyak sekali wajah-wajah yang sangat fundamental ya, yang sangat fluent, yang juga sangat expert di bidang wellness, tetapi mungkin bisa memperkaya referensi. Bahwasannya tidak jauh dari rumah kita, di depan, di belakang, kanan, kiri. Sebenarnya itu banyak sekali tersedia baik literasi, narasi dan seterusnya yang sangat memungkinkan untuk di-develop begitu rupa, bahkan ketika harus ditandem dengan kaliber in-journey bersama kek sanurnya. Betul, jadi ini dua sisi yang mungkin kalau dilihat secara parsial dia adalah dua hal yang begitu jauh gitu ya. Sisi in-journey, sisi kek sanur dengan establishment yang begitu menginternasional, lalu apa yang kami lakukan di Samsara dengan indigenous people yang mungkin tidak dari masyarakatnya sendiri. Cek. Tetapi ternyata ketika kita mencoba membedah secara bijak, rupanya ini sangat connecting. Termasuk terkonfirmasi kemudian seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Maya, Mas Doni tadi di dalam, justru ini sangat berpeluang menjadi soul-nya gitu. Menjadi diferensiasi, uniqueness, karakter, dan selling point. Nah sehingga menurut saya ini menjadi pemantik semangat kita bersama untuk bagaimana kami bersama kawan-kawan di barisan hulu ini berjuang lebih keras lagi. Nah mungkin saya sedikit sharing juga Mbak Yoke supaya lebih visualitatif sebagai pengkayaan referensi bisa ditampilkan mungkin slide-nya. Apa yang kami lakukan di Samsara sebenarnya memang tidak jauh dari apa yang menjadi keseharian kita di Bali begitu ya. Tapi sebelumnya ini ada sedikit visualisasi mengenai segmentasi ya atau teritori Indonesia yang kemudian di-device berbasis inspirasi lahirnya tradisi berbasis kewilayahan ya.
baik yang kemudian banyak dipengaruhi oleh kawan-kawan dari Western, kemudian dari India mungkin ada Anbu. Saya kira beliau dengan intuitif ya, karena kita sama-sama orang wellness mengerti walaupun saya berbahasa Indonesia. Izin beli Anbu. Gus Kemudian Agung, juga sebentar ini menarik banget Gus Agung, ada Islamic medicine in green. Coba yang hijau-hijau itu. Betul. Islamic medicine. Terus Ayurveda Bali medicine. betul sekali. Yang kuning. Begitu Nggak juga kelihatan kan, ada boleh yang nengok. Roman medicine, Ini apa sih? Chinese medicine dan Roman seterusnya. medicine. Yang Betul. pink Chinese medicine. What is it? Christian medicine. Iya. Medicine in blue. Iya, jadi memang kaya sekali. Nah ini kan kalau kita Dunia. perluas, tanpa harus kemudian punya kebutuhan untuk menggali literasi terlalu jauh, ya kami mencoba menangkap yang terdekat saja. Katakanlah yang berwarna kuning ya, bagaimana India menginspire kita dengan Ayurvedanya yang juga sebenarnya masih begitu lekat dengan keseharian kita. Tetapi di Bali sendiri sebenarnya juga punya local content ya, kearifan lokal yang berakar memang dari bawah tumbuh. Ini kemudian bertemu di tengah-tengah sehingga melahirkan sebuah inovasi preventif promotif ya, di samping USADE yang sifatnya kuratif tadi. Nah kalau saya bicara spesifik mungkin Mbak Yoga supaya tidak cerita milik orang yang saya sendiri tidak terlalu paham. Next slide. Betul, jadi di Bali sekalipun, next slide, ya. Karena waktunya terbatas, jadi saya langsung simplify dan merujuk kepada sumber dari segala sumber literasi bagi kami masyarakat Bali, yaitu di Weda gitu. Yang ini mohon izin, mungkin pada spiritualis yang hadir di depan, sekali lagi tidak menggarami laut, tetapi kami mencoba memetodologikan bahwasannya ketika kita mentokkan di sumber dari segala sumber literasi, bicara Weda ya. Ini ketika di Weda sendiri dibagi menjadi dua, ada Sruti yang verbal base, kemudian yang manual base ada Semerti, di Semerti itu juga ada beberapa segmentasinya. Nah, saya mau highlight yang kami bold, yang tadi Pak Paulus cerita tentang 11 key sektor wellness gitu. Yang mana di dalamnya ada satu yang saya sendiri bahkan tidak menyangka bahwa itu adalah bagian dari wellness, yaitu wellness real estate gitu. Real estate dalam bayangan saya ya tidak jauh dari properti, pengembangan kawasan dan seterusnya. Yang mana, di mana dapat connectivity dengan wellnessnya. Nah ternyata setelah kita banyak bergaul, sekali lagi saya newbie di IWI sekalipun, dapat pencerahan bahwasannya ketika kita mampu mendevelop local content ini, dan mengconnecting dengan kebutuhan worldwide seperti tadi cerita betapa di Amerika konsultasi tentang pengembangan ruang, kawasan dan seterusnya ini dihargai begitu mahal. Di Bali sendiri kami punya ya di Kalpe itu manualnya namanya Astra Dharma Kosala Kosali. Wah. Ya mungkin kawan-kawan berbasis ini ya literasi Chinese, ada Feng Shui dan seterusnya. Nah di Bali sendiri kami sudah ada kitabnya otentik, fisiknya ada, kesehariannya masih dilakukan sebagai living culture gitu. Begitu juga misalnya tadi saya membaca sedikit, ya karena waktunya terbatas, mungkin tidak lengkap, Mbak Yoke, kemudian Mbak Maya, Mas Doni, adalah tentang bagaimana setiap kelahiran kita, itu sebenarnya sudah dibekali semacam SWOT analitik. Ya bagaimana strength kita, weakness, opportunity, threat, dan seterusnya. Yang kalau di structure ini adanya di geotisa. Yang geotisa sendiri itu maknanya adalah ilmu, basisnya astronomik. Jadi sangat scientific. Tidak berdasarkan penerawangan atau feeling begitu ya. Ini metodologi yang kalau dipraktikkan itu basisnya adalah hitung-hitungan yang kalkulatif. Nah sehingga menurut saya ketika misalnya nanti next slide ya di breakdown menjadi semacam treatment, next slide ya. Ini akan sangat argumentatif dan terkonfirmasi. Sekali lagi even secara saintifik. Nah ini mungkin satu halaman yang kami coba kemas untuk menjadi semacam strategi komunikasi yang simple ya, bagaimana kawan-kawan hanya dengan satu halaman kemudian memahami di mana sebenarnya positioning ketika kita bicara wellness Bali begitu ya. Nah kalau bagi kami di Bali yang menjadi tujuan puncak kita itu adalah Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma, yaitu manunggalingnya gitu ya, manunggalnya atau menyatunya betul antara jiwa kita dengan Tuhan. Ya, kemudian untuk memastikan kita sampai pada puncak piramid ini, maka di dalam setiap tahapan dari siklus hidup manusia Bali yang disebut dengan samsara, kita harus memastikan bahwa progresnya harus selalu positif gitu. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini.
Nah, kemudian untuk mencapai segmen piramid kedua, maka kita membutuhkan segmen ketiga, yang mana body, mind, and soul kita ini memang mesti sehat seutuhnya. Ya, sebagai sebuah kualitas hidup. Nah, lalu terakhir sebagai dasar fondasi untuk bisa kita memastikan body, mind, and soul kita ini utuh, maka disitulah ada kebutuhan kita terhadap wellness itu sendiri. Jadi ini betapa wellness itu sebenarnya berada di sisi fundamental daripada keseharian kita ketika kita hendak menuju satu titik yang namanya kualitas hidup. Next. Ya, ini lebih ke praktikal, kami ingin memantik saja kawan-kawan terutama senior saya yang di Bali yang sudah pastinya jauh lebih advance. Ya, yang kami lakukan di Samsara, yang pertama pastinya apapun itu memang harus mohon izin begitu ya Mbak Yoke ya. Mungkin dalam meditasi, di Bali kita kenal dengan istilah Tirta Yatra dan seterusnya. Kemudian yang kedua kita melakukan purifikasi. Yang kalau di Bali diistilahkan melukat, tetapi kalau secara scientific atau secara internasional menurut kami melukat ini sejatinya adalah five sense treatment gitu. Bagaimana five sense kita, mata, kemudian di treatment dengan visualisasi sesajen yang indah. Ya, tanpa mengurangi makna atau semerti arti dari sajian itu sendiri, tapi kalau secara fisikal sebenarnya dia mampu kemudian memberikan treatment secara positif pada mata kita, kemudian harum-haruman ya berupa dupa dan seterusnya melalui hidung, lalu termasuk pengecap ya kalau di Bali air suci kita sehari sebelumnya sudah di treatment namanya dengan kumkuman. Nah itu juga sekali lagi adalah memberikan lengkap bagaimana kemudian panca indera kita di treatment. Nah setelah kita siap, di level ketiga atau di tahap ketiga yang seperti tadi saya cerita, ini kita bacakan kelahirannya. Sebagai contoh misalnya saya kelahir di hari Sabtu, sanes care, kemudian pancewarenya ada 5 hitungan, anis paling pon wage kliwon itu saya wage, kemudian ada wuku itu ada 30 series, yang mana setiap seriesnya berganti setiap minggu, sintel landap, ukir, kulantir, tolu, gumrag, dan seterusnya. Yang ketika ini diakumulasi tadi ke Bali, seperti saya cerita di awal akan melahirkan semacam SWOT analitik. Oke. Ini Ya. semacam garis tangan. Bukan. Kalau Bukan garis tangan kan itu intuitif ya, artinya based on. Nah, kalau ini kalkulatif. Nah, termasuk mungkin yang saya sebenarnya mau highlight adalah ketika kita membaca ini sebenarnya mampu memberikan referensi untuk treatment selanjutnya. Mungkin bisa next slide. Jadi ketika kita lahir di katakanlah pancawaranya adalah humanis, next slide. Ya. Itu vegetasi yang cocok apa gitu ya. Jadi tadi misalnya Mas Doni karena beliau unsur apinya yang relatif kuat ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya hot gitu. Ya hot dalam berbagai bidang. Nah, ini cocoknya apa? Ya salah satunya adalah pegangan misalnya. Nah, itu yang menjadi apa namanya sisi praktikal termasuk ketika menentukan pulse point pada saat melakukan treatment secara fisik dan seterusnya. Jadi ini basisnya terkonfirmasi dan itu customize, setiap orang akan berbeda dan saya yakin mungkin ini tidak banyak yang bisa melakukan, termasuk exercise. Exercise kalau menurut treatment Bali, menurut kami yang coba kami murnikan, sebenarnya Bali ini tidak lagi perlu ya mencari pola-pola yang mainstream lah boleh dibilang. Karena kita orang Bali sudah melekatkan treatment atau exercise yoga itu dalam keseharian. Wow, oke. Ya, katakanlah misalnya yang sehari-hari kita lakukan membuat sajian atau offering making, itu sebenarnya bagaimana kita melatih ya, fokus ya, kemudian nafas dan seterusnya konsentrasi untuk memastikan si canang sari sebagai salah satu contoh offering paling sederhana, bentuknya presisi, kemudian janurnya tidak robek, bitingnya atau peniti yang terbuat dari bambu ini tidak patah. Gitu. Dan seterusnya. Jadi itu mungkin sebagai pemantik sekali lagi, bukan menggurui begitu ya. Mudah-mudahan dengan kita berdiskusi hari ini semakin banyak yang muncul pemikiran-pemikiran genuine yang sebenarnya merepresentasi apa yang justru dibutuhkan oleh global stage saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan Gus Agung dengan Samsara Living Museum.